Saya penasaran kan di sini ini olinya ada nggak? Ternyata pas dibuka olinya nggak ada. Ya kering tadi tuh. Ya ini beneran ya. Ini nggak dibuat-buat. Emang olinya nggak ada. Cerita Lexi sampai ke titik ini. Baret parah ini mah. Ganti blok. Ada sedikit cerita lucu tentang motor Lexi hari ini ya. Jadi kita tadi ceritanya ada yang datang ke bengkel kita ya, motornya Lexi nggak bisa mogok, kode 12 nggak ada, nggak bisa di starter ya. Nih saya tunjukin ya, ini motornya nih kan. Nah kita on. Nah emang kita fokusnya ke sini ya, fokusnya ke kode 12 ya, karena emang kode 12 kan biasanya nggak bisa di nggak bisa starter ya. Udah di body udah kita bongkarin, ceritanya kan ya, ceritanya kan mau dicek jalur kan, makanya body dibongkar, jok diangkat gitu. Nah kita yang ngecek jalur yang dari CKP ini kan. Nah dari sini jalurnya udah dicek ya, bener. Nggak bener sih, maksudnya nggak tahu bener, tapi tadi udah dibersihin juga, tetap kode 12 masih muncul. Saya penasaran kan di sini ini olinya ada nggak? Ternyata pas dibuka olinya nggak ada. Ya kering tadi tuh. Ya ini beneran ya. Ini nggak dibuat-buat. Emang olinya nggak ada. Ya pas dicek tutupnya juga tadi kering. Nah makanya kadang-kadang kan kalau misalkan kering masih ada lah dikit mah. Ini mah habis banget. Habis banget olinya, kering. Ya Allah Gusti ya, tahu gini dari tadi ngecek oli ya, aki udah dicas ya, begitulah. Nah cuman kita pas ngakalin ini nih, pas buka magnet pakai tracker, si trackernya nggak kuat ya, nggak kuat pas muter-muter kok, pas muter-muter tracker kan kok agak seret gitu kan. Nah pas kita cek, penasaran nih, takutnya olinya, bener olinya ya. Oke, selanjutnya apa yang akan terjadi di motor ini? Kalau misalkan kita pasang oli pun kayaknya ini motor bakalan ngebul ya, tapi kita coba aja, yang penting mah hidup dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini ya. Kita lanjutkan pembahasan di Lexi ini ya. Ini penampakan dari spool yang kotor diakibatkan oleh sealnya yang bocor ya. Jadi seal itu ada seal magnet di sebelah kanan. Kebetulan ini seal magnetnya bocor ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Nah ini bisa menimbulkan permasalahan juga, bisa kode 12, bisa juga nanti ketutup sensor CKP-nya. Nah ini kita harus ganti baru. Ini kita lepas untuk seal yang lamanya. Sealnya sama dengan Aerox ya, sama NMAX. Nah kita pasang yang baru. Nah kita pasangkan yang baru nih, seal baru. Jadi supaya nanti tidak bocor lagi. Nah setelah ini pasang baru nanti dibersihkan ya. Jadi untuk proses bersih-bersihnya mungkin kita tidak videokan ya. Ini hasilnya, ini udah dibersihkan. Nah ini kita kebetulan record ya, record audio. Nah ini udah dibersihkan juga freewheelnya atau magnetnya, dan kita pasang kembali. Nah ini kita ketipu juga ini motor ya. Kirain nggak bisa di starter, apa ternyata emang motornya ini ngejim ya. Udah dioliin, udah pasang oli nih ceritanya di starter, tetapi emang gak nyangkut-nyangkut ya. Pas dibongkar kita lihat bareng-bareng ya seperti apa penampakan dari pistonnya. Nah mulai kelihatan nih, pistonnya kan bisa dilihat. Ini kompresi udah gak main, udah gak bisa. Jadi emang udah harus diganti gitu pistonnya. Nah berhubung ini blok biasil, jadi ini tidak bisa diporte ya teman-teman ya. Jadi emang ini penampakan dari gesekan karena memang nggak ada oli gitu tadi, seret, jadi starter itu nggak main, nggak jalan. Nah muncullah kode 12. Ya begitulah ya, kita juga ketipu lah, kirain apa, tahu gitu nah dari awal ya kita kita cek gitu kan olinya, kapasitasnya. Nah ini kebetulan tadi ngejim, jadi diakalin, kena juga untuk pennya. Biasanya kalau misalnya motor ngejim itu pennya susah dibuka ya, tapi ini udah bisa dibuka ya. Lanjut, ini untuk bagian headnya udah kita bersihkan ya. Untuk bagian headnya kebetulan tidak ada kebocoran di klep ya, paling ini nih blok sehernya yang kena.
Ini blok share di hasil ya, jadi nggak bisa di quarter. Use ganti ya, satu set. Nah, ini udah disiapin nih barangnya, satu set blok sehernya, kemudian apa namanya nih blok sehernya nih, blok seher untuk punya Lexi ya. Sebetulnya bisa pakai NMAX ya, NMAX 155, cuman perlu penyesuaian aja. Ini piston, ada pen, kemudian ada klip sama ring seher. CC-nya kan 125 ya. Padahal mah ya kalau misalkan pakai 150 bisa. Cuman harus terutama di penyesuaian TB, injektor dan yang lainnya gitu. Jadi tinggal proses perakitan ya, ini dirakit oleh mekanik. Nah, ini emang kelebihannya blok biasa itu lebih apa ya? Lebih tahan geser. Cuman itu kalau misalkan tidak disiplin ganti oli, ya bukan teknologinya yang jelek sebenarnya, cuman lebih ke ownernya aja yang kurang memperhatikan motor gitu. Sehingga ya akhirnya ketika memang telat ganti oli ya udah, akhirnya nanti pampir oli ya, ujung-ujungnya gak kecek terus nge-gym kan, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang punya NMAX, Lexi, Pixan ya, itu benar-benar harus disiplin banget ya, harus benar-benar disiplin banget untuk blok di hasil itu. Jangan sampai telat ganti oli lah intinya, apalagi kena oli palsu dan sejenisnya lah, banyak faktor ya. Ini ada anak-anak yang sedang membersihin, terus ini juga mekanik sedang merakit bloknya ya. Dan ketika pengecekan CVT juga ini ada kebocoran di bagian krek as sebelah kiri, panbel juga udah retak ya. Banyak banget pokoknya PR-nya nih, panbel retak. Ini bersih nih, kali proses bersih-bersih nih. Bersih-bersih apa namanya, tutup overhead ya, emang kotor banget ya. Terus ini untuk proses pemasangan silinder headnya ya, pemasangan silinder headnya, intinya ke perakitan ya. Packingnya kita ganti, packingnya, terus ya pasti satu set sama itu apa namanya, sama blok seher, sama seal flap juga diganti karena khawatir barang kecil juga kan, khawatir nanti bocor. Ini untuk yang saya sebutkan tadi ya, untuk bagian CVT sebelah kiri ini kotor parah ya, panbel retak. Terus kita cek yang lainnya ya, ini panbel nih ya. Panbelnya bisa pakai NMAX, bisa NMAX new ya. Ini udah retak, jadi kalau panbel itu kan setiap 30.000 ya. Nah, ini untuk rumah roller. Ini untuk bagian kampas gandanya, kampas ganda masih bisa, paling panbel aja. Kalau roller masih bisa, yang lain masih bisa, paling cuman kita bersihin aja ya untuk bagian CVT. Jadi kebetulan takutnya nanti habis naik mesin putus panbel di jalan karena emang kita nggak ngecek CVT kan nggak lucu. Ini kita udah bersihkan ya untuk bagian-bagian apa CVT-nya, tinggal proses ke mesin ya, udah cakep pokoknya, tinggal pasang aja. Seperti ini ya penampakannya ya. Oke, kita lanjut ke mesin lagi ya untuk proses perakitannya ya. Perakitan mesin Lexi habis nge-jeep. Nah, ini udah selesai projectnya ya, udah sampai malam nih. Kita coba cek kontak on. Oke, ini kode 12-nya udah nggak ada ya, udah hilang ya, udah hilang, motor udah hidup, aman, nggak ngebul juga. Jadi itu ceritanya ya. Jadi untuk kesimpulannya teman-teman pastikan untuk selalu cek ya oli, terutama yang motor-motor Yamaha yang blok di hasil itu jangan sampai teledor ya, harus benar-benar disiplin. Dari cerita ini saya cukupkan sekian itu ya ceritanya, vlog bengkel dikit-dikit lah ya. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk dukungan, like, komen, subscribe-nya untuk mendukung channel kita supaya lebih berkembang lagi. Karena dukungan kalian sangat berharga buat saya ya. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat, bisa menjadi acuan juga ya. Untuk teman-teman yang memang
punya masalah motor Lexi yang sama seperti ini. Terima kasih, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.